377 Kesedihan dalam Kemanisan 7. Nyonya, apa yang ingin Anda makan malam ini? Gu Qingqing tidak lapar, tetapi pembantu itu lapar dan terus melihat dengan cemas ke arahnya. Gu Qingqing melihat pembantu itu dan menggelengkan kepala. Begini saja, aku akan menelepon untuk bertanya. Bertanya kapan Leng Xicheng makan, itu juga termasuk alasan yang tepat untuk menelepon, kan? Gu Qingqing segera mengambil ponselnya. Baru saja ia membuka daftar kontak dan menekan nama Leng Xicheng, tiba-tiba nama Leng Xicheng muncul di layar ponselnya. Gu Qingqing jelas terkejut. Kebetulan Leng Xicheng meneleponnya sehingga ia segera menjawabnya, Xicheng. Gu Qingqing baru saja menyebutkan nama, tetapi ia sudah tidak tahu harus bagaimana melanjutkannya. Sementara itu, terdengar suara Leng Xicheng di sana, aku agak sibuk malam ini. Mungkin tidak bisa kembali. Baik, Gu Qingqing mengangguk. Ia bisa mendengar suara Leng Xicheng yang agak dalam dan serak. Begitu mendengarnya, ia sudah tahu bahwa pasti pria itu sangat lelah. Gu Qingqing berhenti sebentar dan berkata, meskipun pekerjaan itu sangat penting, kesehatan juga sangat penting. Jangan bekerja terlalu keras. Awalnya pekerjaan di sana sangat menekan Leng Xicheng hingga rasanya ia sesak napas. Namun, setelah Leng Xicheng ia mendengar kata-kata sederhana ini dari Gu Qingqing, alisnya yang awalnya berkerut juga lebih mereda. Bahkan, rasanya ia ingin segera terbang kembali ke sisi Gu Qingqing. Sebenarnya masalah kali ini tidak susah untuk ditangani. Hanya saja, orang yang pergi dengan delegasi ke Eropa itu harus orang dari keluarga Leng. Kebetulan waktunya bentrok dengan jadwal iklan, ditambah lagi dengan insiden saham. Siapa bilang Leng Xicheng tidak mengizinkan Gu Qingqing bekerja? Setelah masalah kali ini selesai, ia pasti akan merekrut dan mengumumkan Gu Qingqing sebagai asistennya. Bahkan, jika Gu Qingqing tidak melakukan pekerjaan apapun dan hanya melihatnya dari samping, efisiensi kerja Leng Xicheng juga pasti akan jauh meningkat pesat daripada sekarang. Kamu juga tidak perlu menungguku. Makanlah dengan baik dan istirahatlah dengan baik. Aku merindukanmu. Kata ini terus berada di mulut Leng Xicheng untuk waktu yang lama, tetapi ia tetap tidak mengatakannya. Pada akhirnya, ia hanya sedikit mendalamkan suaranya dan berkata dengan nada yang sepertinya sangat serius, jika aku kembali besok malam dan merasa kamu lebih kurus 1 kilogram, kamu coba saja. Jelas Leng Xicheng mengucapkan kata-kata yang begitu tegas. Jika ini terjadi di masa lalu, Gu Qingqing mungkin akan merasa kesulitan dan sedih. Tetapi, saat ini Gu Qingqing malah sepertinya bisa menarik sedikit kelembutan dari nadanya yang galak itu. Gu Qingqing segera mengangguk, tidak akan. Gu Qingqing berpikir sebentar, lalu bertanya lagi, kamu akan kembali besok malam. Kapan? Aku akan memasak makanan enak untukmu. Baik, kamu masak makanan enak untukku. Percakapan mereka berdua sangat konyol. Namun, meskipun percakapan itu begitu konyol, mereka juga berbicara hingga tersenyum. Hingga Gu Qingqing mendengar ada yang sedang memanggil Presiden Leng di seberang panggilan sana, sepertinya dengan nada sangat cemas, ia baru berkata, kamu urus pekerjaanmu. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Baik, Leng Xicheng juga mengangguk, tetapi masih tidak menutup telepon. Selamat malam, kata Gu Qingqing. Leng Xicheng baru sedikit mengangkat sudut bibirnya dan membalas, selamat malam. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing segera melihat ke arah pembantu dan berkata, kita akan makan makanan lezat hari ini. Pembantu sejenak bersorak senang, bagus. Bukannya Leng Xicheng ingin membiarkan Gu Qingqing makan sampai menjadi lebih gemuk. Ia pasti akan bekerja keras. Di sana, Leng Xicheng menutup telepon dan masih ada sedikit senyuman sudut bibirnya. Padahal, ia masih sedang menjalankan rapat direksi. Leng Xicheng memutar kursi putar dan menghadap sekelompok bawahan yang sedang mengerutkan kening. Lalu, ia mengangkat sudut bibirnya dengan percaya diri dan menunjukkan sebuah tatapan seolah-olah ia telah tahu cara menyelesaikan masalah. Mengenai bintang iklan kali ini, dan perjalanan ke Eropa kali ini. Aku sudah mendapat ide, kata Leng Xicheng. 378 Kesedihan dalam Kemanisan 8. Saat bekerja pada hari Jumat, suasana hati Gu Qingqing begitu senang dan nyaman sepanjang jalan. Bahkan, senyumannya mencapai matanya. Ia tersenyum dan menyapa sepanjang jalan, pagi. Lin Zui agak terkejut. Ia melirik Gu Qingqing dari atas ke bawah beberapa kali. Nona Gu, kamu hari ini. Gu Qingqing tersenyum. Ia mengangkat rambutnya sedikit dan bahkan gaya berjalannya menjadi lebih cantik. Bahkan,
Meskipun sekarang ia berpakaian dengan sangat sederhana, itu tetap tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya dan cahaya di matanya. Orangnya juga jelas menjadi lebih cantik. Presiden Lin, Gu Qingqing terlihat agak sulit untuk mengatakannya, saya memiliki satu permintaan kecil. Saya tidak tahu, apakah Anda bisa menyetujuinya. Sejak Gu Qingqing mulai bekerja, ia telah mengajukan beberapa permintaan hingga dirinya merasa agak malu. Tetapi, ia masih harus mengatakannya. Kamu katakan saja, kata Lin Zui sambil tersenyum. Besok, bolehkan saya tidak ikut tim yang naiki bus? Saya akan berangkat sendiri ke kota Binhai. Di rumah saya, ada sedikit masalah. Gu Qingqing telah memikirkannya. Jika berangkat naik bus dari perusahaan pada pukul 8, kurang lebih membutuhkan waktu 3 jam. Setelah sampai di resor untuk membagi kamar masing-masing, sudah pukul 12. Setelah makan siang, mereka bisa istirahat sebentar lagi dan pekerjaan setidaknya baru benar-benar dimulai pada pukul 2 siang. Jika Gu Qingqing naik kereta berkecepatan tinggi dari Yancheng pada siang hari, hanya membutuhkan waktu 30 menit sudah sampai di kota Binhai. Kemudian, ia bisa naik taksi ke resor dan itu juga hanya memerlukan waktu 30 menit. Bahkan jika Gu Qingqing meninggalkan rumah pada pukul 12, waktu itu juga masih sangat cukup. Gu Qingqing pergi untuk jadwal syuting iklan, sedangkan Leng Xicheng pergi ke luar negeri. Mereka berdua tidak akan bertemu satu sama lain setidaknya selama 2 minggu. Sebelumnya, ketika Leng Xicheng datang sebulan sekali, Gu Qingqing tidak merasakan apa-apa. Tetapi, mungkin karena hubungan mereka telah menjadi hangat, Gu Qingqing sekarang berharap ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Leng Xicheng. Lin Zui melihat mata Gu Qingqing yang sedikit bersinar. Ia tersenyum dan menjawab, baik, tapi kamu harus tiba di lobi resor sebelum jam 3 sore. Baik, saya mengerti. Saya pasti akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, Gu Qingqing mengangguk. Jika harus berkumpul pada pukul 3, itu berarti tidak masalah juga jika aku meninggalkan rumah pada pukul 1. Pikir Gu Qingqing. Tidak apa-apa selama kamu bekerja dengan baik. Oh, ya, kata Lin Zui sambil tersenyum dan memanggil Gu Qingqing. Ada seorang pelanggan dari kelompok 1 yang sedang menunggu di ruang tunggu. Sekarang, untuk sementara aku tidak dapat menemukan Nona Su. Tolong kamu pergi dan urus terlebih dahulu. Gu Qingqing segera menepuk dadanya dan mengangguk, Presiden Lin, jangan khawatir. Tidak masalah. Gu Qingqing berjalan ke ruang tunggu dan masih mempertahankan senyuman di wajahnya. Kemudian, ia mengetuk pintu dan memperkenalkan diri, halo, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok 2 Sui. Gu Qing. Masih belum Gu Qingqing selesai menyebutkan namanya, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Karena, pelanggan itu adalah Ni Zining. Saat melihat Gu Qingqing memasuki pintu, Ni Zining langsung berdiri, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Senyuman di wajah Gu Qingqing segera berubah menjadi senyuman yang sopan untuk melayani pelanggan. Apakah ini Tuan Ni? Hari ini datang mencari kelompok 1 untuk proyek syuting iklan, kan? Apakah ingin saya bantu untuk bertemu wakil ketua kelompok 1, Shen Yating? Gu Qingqing menawarkan. Tidak perlu, aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Ni Zining menggelengkan kepala dan ekspresinya sedikit terkejut. Gu Qingqing sontak membeku, kemudian refleks mundur selangkah. Setelah merasa lebih tenang, ia baru berkata, Tuan Ni, jika itu adalah masalah pekerjaan, orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan Anda adalah kelompok 1. Saya hanya perlu menyampaikan itu. Gu Qingqing menambahkan, jika itu untuk masalah pribadi, sekarang adalah jam kerja. Saya tidak bisa menemani Anda untuk mengobrol. Terima kasih karena sudah pergi untuk mencari saya hari itu. Saya harap Anda dan Su Zijin bahagia. Selamat tinggal. Gu Qingqing baru saja hendak berbalik dan pergi, tetapi Ni Zining menghentikannya. Qingqing, aku bukan datang untuk mengganggumu. Aku hanya ingin memberitahumu untuk jangan terlalu percaya pada kata-kata Leng Xicheng. Dia terus bersama Kak Zipei selama 2 hari terakhir. Selanjutnya bab 379 kesedihan dalam kemanisan 9.